Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Abdulia Ibrahim dengan NIM 151420070. Saya dari kelas 3C PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep esensial antropologi. Antropologi. Istilah antropologi berasal dari bahasa Yunani, asal kata anthropos berarti manusia dan logos berarti ilmu. Dengan demikian, secara harfiah antropologi berarti manusia. Para ahli antropologi sering mengemukakan bahwa antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jadi, antropologi merupakan ilmu yang berusaha mencapai pengertian atau pemahaman tentang manusia dengan mempelajari aneka warna, bentuk fisik, masyarakat, dan kebudayaan. Materi yang selanjutnya, ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, antropologi fisik, yang mempelajari manusia dari sudut keanekaragaman tubuh, misalnya warna rambut, bentuk tubuh, dan warna kulit. Yang kedua, antropologi budaya, yang mempelajari manusia berkaitan dengan materi-materi kebudayaan seperti peralatan hidup, kesenian, dan perilaku. Yang ketiga, antropologi kesehatan, yang mempelajari dan memahami masyarakat dengan melakukan penelitian mengenai masalah kesehatan masyarakat seperti penelitian tentang kesehatan, penyakit, dan obat-obatan. Dan yang keempat, antropologi linguistik, mempelajari cara memahami penggunaan bahasa dalam sebuah konteks yang bisa menjelaskan hubungan sosial. Materi yang selanjutnya, pendekatan antropologi. Dalam pendekatan antropologi ini terbagi atas 5, yaitu pendekatan komparatif, yang merupakan pendekatan yang merujuk pada pola perbandingan dengan meletakkan dua hal budaya pada sisi yang sama dan juga menjelaskan sisi-sisi yang berbeda. Yang kedua, pendekatan holistis. Dalam buku Antropologi Budaya karya IGD, pendekatan holistis merupakan pendekatan secara menyeluruh untuk memperoleh segala hal yang berkaitan dengan manusia. Pendekatan holistis dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan aspek sebagai unit yang bersifat fungsional atau sebagai satu sistem yang utuh. Pendekatan ini berusaha mencari jejaring yang mencakup keseluruhan ruang lingkup kehidupan manusia. Yang ketiga, pendekatan partikularistik merupakan pendekatan yang berawal dari sesuatu yang terbatas, kemudian menarik kesimpulan untuk sesuatu yang lebih luas dan umum. Yang keempat, pendekatan interpretatif bersifat humanistik, karena seluruh ungkapan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan setiap subjek manusia selalu menjadi pusat perhatian dengan saksama. Hal tersebut bisa terjadi karena pendekatan interpretatif dapat menempatkan semua kepentingan masyarakat sebagai kunci dan pokok kajian intelektual, termasuk juga deskripsi tentang seluruh gejolak spiritual. Yang kelima, pendekatan struktural adalah pendekatan analisis data dengan memperhatikan elemen-elemen kunci dari berbagai dimensi sekunder dari objek yang diteliti dengan seimbang. Konsep-konsep dalam antropologi. Ada 14 konsep dalam antropologi. Yang pertama, kebudayaan. Yang kedua, evolusi. Yang ketiga, kultur area. Yang keempat, enkulturasi. Yang kelima, difusi. Yang keenam, alkulturasi. Yang ketujuh, etnosentrisme. Yang ke-8, tradisi. Yang ke-9, ras dan etnik. Yang ke-10, stereotip. Yang ke-11, kekerabatan. Yang ke-12, magis. Yang ke-13, tabu.
Dan yang terakhir yang ke-14, perkawinan. Yang pertama, kebudayaan. Dalam bahasa Latin, kebudayaan disebut dengan kultura, yang berarti berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, evolusi, merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara bertahap. Contohnya dulu berkomunikasi dengan surat, sekarang berkomunikasi dengan telepon. Yang ketiga, kultur area atau daerah budaya. Suatu daerah geografis yang memiliki sejumlah ciri-ciri budaya dan kompleksitas lain yang dimilikinya. Yang keempat, enkulturasi, merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan sendiri maupun kebudayaan orang lain. Yang kelima, difusi, merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul. Yang keenam, akulturasi, merupakan proses atau saling mempengaruhi dari satu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun, unsur-unsur kebudayaan yang ada diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri, akan tetapi masih memegang unsur kebudayaan aslinya. Yang ketujuh, etnosentrisme, berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Pemahaman seperti ini dapat menghambat komunikasi antar budaya. Yang kedelapan, tradisi. Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh sekelompok orang. Lama-kelamaan, pola perilaku tersebut menjadi sebuah tradisi. Yang kesembilan, ras dan etnik, merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor keturunan. Yang ke-10, stereotip, adalah persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu. Yang ke-11, kekerabatan, merupakan suatu ikatan yang menghubungkan manusia untuk berinteraksi dalam kehidupan sosial. Yang ke-12, magis. Magis berarti penerapan yang salah dalam dunia material. Dunia material ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu. Yang ke-13, tabu. Dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Dalam hal ini, contoh tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku. Yang ke-14, perkawinan. Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal pemaduan hubungan dua individu yang berbeda jenis dan dilakukan secara seremonial simbolis serta semakin dikarakterisasi oleh adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup berpasangan. Di sebagian besar tradisi, perkawinan juga dimaknai sebagai proses institusi sosial dan wahana untuk mengembangkan keturunan. Kesimpulan, antropologi merupakan studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya. Dan untuk memperoleh pengertian ataupun pemahaman yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Objek dari antropologi adalah manusia dalam kedudukannya sebagai individu, masyarakat, suku bangsa, kebudayaan, dan perilakunya. Para antropolog memperhatikan banyak aspek kehidupan manusia,
antara lain perilaku sehari-hari, ritual, upacara, dan prosesnya yang mendefinisikan manusia sebagai manusia. Antropologi mempertanyakan bagaimana masyarakat bisa menjadi sama atau berbeda. Bagaimana evolusi membentuk cara pikir manusia? Apa itu budaya? Adakah manusia yang universal dan lainnya? Antropologi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman manusia tentang diri manusia itu sendiri dan satu sama lain. Fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia, baik secara fisik maupun secara sosio-kultural. Manfaat mempelajari antropologi yaitu mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat secara universal maupun pola perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Mengetahui kedudukan dan peran yang harus dilakukan sesuai dengan harapan warga masyarakat dari kedudukan yang sedang disandang. Memperluas wawasan tentang pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang mempunyai kekhususan sesuai dengan karakteristik daerahnya sehingga menimbulkan toleransi yang tinggi. Yang terakhir, mengetahui berbagai macam problem dalam masyarakat, memiliki kepekaan terhadap kondisi dalam masyarakat, serta mampu mengambil inisiatif pemecahan masalah. Demikian penjelasan saya tentang konsep esensial antropologi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.